لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Pengertian pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana adalah hidup dengan tidak berlebih-lebihan, dengan membelanjakan sesuai dengan kebutuhan, tanpa adanya kesombongan, namun penuh dengan kesederhanaan. Kita boleh mengusahakan apa yang kita inginkan, punya rumah yang bagus, rumah yang besar, banyak, boleh, asalkan sesuai porsinya dan dimanfaatkan pada tempatnya. Nah, Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan sebagaimana kisah terdahulu yaitu kisahnya Qorun. Qorun adalah orang yang kaya tapi sombong, sebagaimana ceritanya dirangkum dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 79-82 yang artinya, maka keluarlah dia Qorun pada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qorun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan dia Qorun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Qorun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Jadi, kita tidak boleh mencontoh perilaku Qorun, karena Qorun itu kaya tapi tidak menggunakan hartanya kepada kebaikan. Nah, di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, Islam memberikan pandangan bagaimana mengeluarkan harta kepada yang berhak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, kita tidak boleh menggunakan harta secara berlebihan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Contoh perilaku yang sesuai makna Quran Surat Al-Furqan ayat 67, yaitu pertama, gemar bersedekah atau menginfakkan harta di jalan Allah. Kedua, membelanjakan harta sesuai kebutuhan. Ketiga, tidak berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Keempat, tidak kikir terhadap harta yang dimiliki. Send your light across